Praktisi hukum yang juga anggota tim kuasa hukum Pegi Setiawan, Joni RM, menilai ada kejanggalan dalam putusan Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali pada terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Menurut Tony, putusan MA hanya untuk melindungi 3 lembaga negara, yakni kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali atau PK Sakatata dan 7 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Putusan MA ini mendapat tanggapan dari salah satu anggota tim kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM. Tony menilai janggal alasan MA menolak permohonan PK karena dianggap tidak menemukan adanya kesalahan dalam putusan hakim yang menjatuhkan vonis kepada Rivaldi CS pada tingkat Yudek Faksi tahun 2016. Selain itu, Tony juga mengkritisi alasan MA yang tidak menemukan novum atau alat bukti baru. Padahal, menurut Tony, tim kuasa hukum para terpidana telah membawa sejumlah novum dalam sidang PK yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa bulan lalu. CCTV yang tidak dibuka, walaupun Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Ini jelas janggal, artinya tidak ada alat bukti dari CCTV itu mengarah kepada bahwa para terpidana itu melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, 6 handphone yang disita, salah satunya handphonenya Pina, itu tidak dibuka. Lalu kalau tidak dibuka untuk membuktikan apa? Tetapi tidak dibuka pun itu dijadikan alat bukti untuk menghukum 8 terpidana. Kemudian ada kayu yang dianggap didakwakan untuk memukul bambu, ya. Semua para terpidana itu tidak merasa tidak melakukan dengan bambu itu. Nah, kemudian saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak ada yang melihat menggunakan bambu, tapi tetap itu digunakan sebagai alat bukti untuk menghukum, padahal tidak dilakukan sidik jari. Itu bambu tangan siapa yang nempel. Kemudian sperma yang ditemukan di vagina Pina. Tidak dilakukan lab atau tes DNA. Para terpidananya tidak dilakukan tes DNA, tetapi digunakan untuk menghukum 7 terpidana melakukan persetubuhan, terkecuali Sakatatal. Tony menduga dari sejumlah kejanggalan tersebut, keputusan MA yang menolak PK para terpidana hanya untuk melindungi 3 lembaga negara yang terlibat dalam kasus tersebut, yakni Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Saya sih ini meragukan ini kompetensi, ya, kemampuan hakim PK dalam memeriksa PK perkara 8 terpidana ini. Sepertinya hakim PK ini harus lebih teliti lagi, harus belajar hukum lebih teliti lagi. Atau saya menduga jangan-jangan ini dibuat pertimbangan seperti itu, ya. Jangan-jangan karena menjaga 3 institusi. Tony meminta para kuasa hukum ke-7 terpidana untuk kembali mengajukan permohonan PK agar Rivaldi, Sudirman, Eka Sandi, Eko Ramadhani, Jaya, Hadi Saputra, Supriyanto bebas dari pidana penjara seumur hidup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Yohanes Viani, jurnalis NTV melaporkan.